Arsenal menjadikan perekrutan penyerang baru sebagai salah satu fokus utama mereka di bursa transfer musim panas ini. Klub asal London Utara tersebut tengah mencari pemain yang dapat memperkuat lini depan mereka untuk menghadapi musim depan. Baru-baru ini, Arsenal dikaitkan dengan dua penyerang papan atas, yakni Benjamin Sesko dan Victor Gyökeres. Namun, upaya untuk mencapai kesepakatan dengan keduanya masih menemui kendala. Berdasarkan laporan dari Alfredo Pedula, Arsenal mulai mempertimbangkan alternatif lain. Salah satu nama yang muncul adalah Ademola Lookman dari Atalanta. Keinginan Arsenal tampaknya sejalan dengan ambisi Lookman sendiri, yang disebut-sebut tertarik bergabung dengan The Gunners musim panas ini. Pemain berusia 26 tahun itu, dikabarkan ingin menghadapi tantangan baru dalam karirnya, dan berkeinginan untuk kembali merumput di Inggris. Jika Arsenal serius mengejarnya, Lookman kemungkinan besar siap meninggalkan Atalanta dan kembali ke Premier League. Manchester United tengah melakukan perombakan skuad, dan mulai merancang penjualan sejumlah pemain yang dianggap tampil di bawah ekspektasi. Salah satu nama yang sempat dikabarkan akan hengkang adalah Casemiro, mengingat usianya yang tak lagi muda. Namun menurut laporan dari Mirror, gelandang asal Brasil tersebut akan tetap bertahan di Old Trafford untuk musim depan. Pihak klub memutuskan untuk tidak melepas Casemiro pada bursa transfer musim panas ini. Keputusan tersebut diambil setelah adanya diskusi antara manajemen MU dengan pelatih Ruben Amorim dan staf kepelatihan. Dalam pertemuan itu, Amorim menyarankan agar Casemiro dipertahankan, karena pengalamannya di level tertinggi dinilai sangat berharga. Selain itu, performanya juga menunjukkan peningkatan dalam 6 bulan terakhir, sehingga Amorim percaya Casemiro masih memiliki peran penting dalam tim. Real Madrid saat ini tengah berpartisipasi dalam ajang Piala Dunia antar klub. Pelatih Xabi Alonso memanfaatkan turnamen ini untuk mengeksplorasi berbagai strategi, termasuk mencoba formasi 3 back yang untuk pertama kalinya diterapkan saat menghadapi RB Salzburg. Dalam formasi ini, posisi Trent Alexander-Arnold mengalami sedikit perubahan. Alonso menempatkannya sebagai wingback. Meski beralih peran, mantan bek Liverpool itu mengaku tidak keberatan, dan optimistis bahwa pendekatan taktis ini bisa menjadi kekuatan utama Real Madrid di musim mendatang. Dalam wawancaranya dengan The Athletic, Alexander-Arnold menyatakan kenyamanannya bermain dalam skema 3 back Alonso. Ya, pendekatan baru dari pelatih cukup berhasil. Meskipun masih banyak aspek yang perlu kami tingkatkan, ujarnya. Kami memang belum tampil sempurna, tetapi ada banyak hal positif dalam permainan kami. Saya rasa, pertandingan melawan Salzburg adalah performa terbaik kami sejauh ini. Marcus Rashford tengah mencari klub baru, setelah memutuskan untuk tidak mempermanenkan masa peminjamannya di Aston Villa, di mana ia sempat bermain selama 6 bulan sebagai pemain pinjaman dari Manchester United. Lulusan Akademi MU itu tidak termasuk dalam rencana pelatih Ruben Amorim, sehingga kini ia aktif mencari pelabuhan baru. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Rashford sangat berkeinginan untuk melanjutkan karir di Spanyol bersama Barcelona. Menurut laporan dari Sport TV, Rashford benar-benar serius ingin bergabung dengan klub Katalan tersebut. Bahkan, ia dilaporkan telah menolak tawaran dari 3 klub papan atas Premier League. 3 klub tersebut adalah Chelsea, Newcastle United, dan Aston Villa. Meski begitu, transfer Rashford ke Barcelona disebut tidak mudah untuk direalisasikan musim panas ini. Masalahnya, Barcelona hanya tertarik meminjam Rashford. Kondisi keuangan mereka dinilai belum memungkinkan untuk membelinya secara permanen. Sementara itu, Manchester United hanya bersedia melepas Rashford dengan status transfer penuh. Manchester United saat ini mengalami kekurangan pemain di sektor gelandang. Christian Eriksen, salah satu gelandang senior mereka, telah memutuskan hengkang dari Old Trafford pada musim panas ini. Dengan keterbatasan pemain di lini tengah, Ruben Amorim berencana untuk mendatangkan setidaknya 1 pemain baru di posisi tersebut. Berdasarkan laporan dari Bild, MU telah memiliki calon yang ingin mereka datangkan, yaitu Felix Mecha dari Borussia Dortmund. Ketertarikan MU terhadap Mecha muncul karena performa mengesankan yang ditunjukkannya akhir-akhir ini. Dalam 2 tahun terakhir, Mecha menjadi pilar utama Dortmund, dan penampilannya yang konsisten membuatnya mulai sering dipanggil ke tim nasional Jerman. Selain itu, kemampuannya bermain di berbagai peran di lini tengah menjadi nilai tambah yang membuat MU semakin tertarik. Meski demikian, laporan yang sama menyebutkan bahwa proses perekrutan Mecha tidak akan mudah. Sebab, Borussia Dortmund tidak berniat melepasnya karena menganggap Mecha sebagai bagian penting dari skuad mereka. Nico Williams telah menjadi target Barcelona sejak musim panas tahun lalu. Namun saat itu, ia memutuskan untuk tetap bertahan di Athletic Bilbao. Kini, Barcelona kembali berusaha mendatangkannya di bursa transfer musim panas ini. Upaya klub Katalan tersebut membuat pihak Athletic merasa frustrasi. Di sisi lain, Williams disebut-sebut mulai tertarik bergabung dengan Barcelona. Ketertarikan itu memicu kemarahan sebagian pendukung Athletic, yang sampai merusak moral Williams bersaudara di Bilbao. Mantan Presiden Athletic, Aitor Elizegi, juga turut memberikan pendapat terkait rumor kepindahan Williams. Menurutnya, Barcelona saat ini mungkin bukan pilihan terbaik bagi Nico dalam jangka panjang. Ia menilai bahwa klub tersebut telah kehilangan jati diri yang dulu membuatnya istimewa. Jika Nico pindah, dia akan bergabung dengan klub yang tak lagi menginspirasi, ujar Elizegi kepada Diario Sport. Barcelona bukan lagi klub yang unik. Mereka sudah jauh berbeda dari yang kita kenal dulu, tambahnya. Chelsea
dikabarkan siap bersaing dengan Aston Villa dan Newcastle United dalam perburuan tanda tangan gelandang serang Liverpool yang masih berusia 22 tahun, Harvey Elliott, pada bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan laporan dari Caught Offside, The Blues menunjukkan ketertarikan yang serius terhadap Elliott, yang kabarnya tengah mempertimbangkan masa depannya di Anfield, karena merasa kurang puas dengan perannya di skuad utama The Reds. Liverpool sendiri, disebut-sebut tidak akan melepas sang pemain dengan harga murah. Klub yang baru saja menjuarai Premier League itu, dikabarkan mematok harga sekitar 50 juta pound bagi tim manapun yang ingin memboyong pemain muda asal Inggris tersebut. Sementara itu, baik Aston Villa maupun Newcastle United, juga menunjukkan minat yang kuat terhadap Elliott, dan siap bersaing dengan Chelsea untuk mengamankan jasanya sebelum musim baru dimulai. Bursa transfer musim panas 2025 menjadi momen bagi Liverpool untuk melakukan pembenahan besar dalam skuad mereka. Setelah berhasil merekrut 5 pemain baru, dan hampir menyelesaikan transfer pemain ke-6, The Reds belum menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan aktivitas belanja pemain. Kini, mereka mengincar satu nama besar lainnya, yakni penyerang andalan Newcastle United, Alexander Isak. Meskipun belum ada pendekatan resmi, Liverpool dikabarkan siap menunggu dan memantau situasi dengan cermat dalam mengejar Isak. Pendekatan penuh kehati-hatian ini, mencerminkan strategi transfer yang lebih terarah di era pelatih baru mereka, Arne Slot. Alih-alih terburu-buru, Liverpool tampak memilih waktu yang tepat untuk bertindak, sambil mempertimbangkan kondisi internal tim, dan perkembangan situasi di kubu Newcastle. Dalam beberapa tahun terakhir, Chelsea cukup rutin menjalin kerja sama transfer dengan Brighton. Klub asal London Barat itu, telah merekrut sejumlah pemain dari The Seagulls. Dua pemain kunci Chelsea saat ini, Marc Cucurella dan Moises Caicedo, merupakan rekrutan dari Brighton dalam beberapa musim terakhir. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, jumlah mantan pemain Brighton di skuad Chelsea tampaknya akan bertambah. Sebab, The Blues dilaporkan tengah berupaya mendatangkan João Pedro. Enzo Maresca disebut sangat menginginkan kehadiran sang penyerang pada bursa transfer musim panas ini. Romano juga mengungkapkan bahwa Chelsea telah mengambil langkah konkret untuk merealisasikan transfer tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, mereka aktif menjalin komunikasi dengan Brighton guna memulai proses negosiasi. Meskipun pembicaraan masih berlangsung, Chelsea diyakini cukup percaya diri bisa mencapai kesepakatan terkait transfer João Pedro. Barcelona saat ini tengah merombak skuad mereka, dan berencana melepas sejumlah pemain demi mendapatkan dana untuk aktivitas transfer. Salah satu pemain yang kemungkinan akan dilepas adalah Ronald Araujo. Bek berusia 25 tahun itu sudah tidak lagi menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Blaugrana, sehingga masuk dalam daftar pemain yang bisa dijual demi pemasukan tambahan. Menurut laporan dari Vichages, Manchester United menjadi salah satu klub yang menunjukkan ketertarikan serius terhadap Araujo. Klub asal Inggris itu, sebenarnya telah lama memantau sang bek, terkesan dengan penampilannya yang konsisten. MU menilai, Araujo sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini belakang mereka, yang sering tampil kurang meyakinkan. Begitu muncul kabar, bahwa Araujo bisa hengkang dari Barcelona, Manchester United segera mengambil langkah cepat untuk mencoba memboyongnya pada bursa transfer musim panas ini. Inter Milan tengah berupaya memperkuat skuadnya, setelah gagal meraih gelar pada musim lalu. Dalam upaya tersebut, salah satu target utama yang sedang mereka incar, adalah striker muda milik Manchester United, Rasmus Højlund. Inter, sebelumnya telah mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian di akhir masa pinjaman. Namun tawaran tersebut langsung ditolak oleh pihak Manchester United, yang hanya bersedia melepas Højlund secara permanen. Tidak menyerah, Inter kemudian kembali dengan proposal baru berupa skema tukar tambah, di mana mereka menawarkan striker baru mereka, Mehdi Taremi, ditambah sejumlah dana sebagai kompensasi. Meski begitu, laporan menyebutkan bahwa Manchester United diperkirakan tetap akan menolak tawaran tersebut, dan hanya bersedia menjual Højlund dengan harga penuh, yakni sekitar 40 juta pound secara tunai. Bintang asal Slovakia, David Hanko, tetap menjadikan Juventus sebagai pelabuhan utamanya di bursa transfer musim panas 2025. Bek milik Feyenoord tersebut, memilih bersabar menunggu tawaran resmi dari klub raksasa Serie A itu. Meskipun saat ini ia tengah menjadi incaran utama klub kaya asal Arab Saudi yang dimiliki Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Raksasa Saudi Pro League itu, kabarnya sudah mengajukan penawaran resmi, baik kepada Feyenoord maupun kepada Hanko secara personal. Tak tanggung-tanggung, Al Nassr disebut-sebut siap menggelontorkan dana sebesar 32 juta euro sebagai mahar transfer kepada Feyenoord, disertai tawaran kontrak bernilai tinggi untuk sang pemain. Namun, meskipun tergoda oleh nilai kontrak fantastis yang ditawarkan, Hanko tetap bersikukuh untuk menolak lebih dulu, dan menantikan respons dari Juventus. Ia dikabarkan lebih mengutamakan ambisi bermain di level tertinggi Eropa bersama klub impiannya, ketimbang pindah demi keuntungan finansial semata. Dalam beberapa minggu terakhir, isu mengenai masa depan Darwin Núñez terus menjadi topik panas. Penyerang asal Uruguay itu, santer dikabarkan akan meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih anyar Liverpool, Arne Slot, disebut-sebut kurang puas dengan kontribusi Núñez di lini serang, sehingga klub mulai mempertimbangkan untuk melepasnya. Kabar kemungkinan kepergian Núñez langsung menarik perhatian Napoli. Di bawah arahan Antonio Conte, Napoli tengah membangun kekuatan untuk menghadapi musim depan. Menurut laporan The Athletic, minat Napoli bahkan sudah disampaikan langsung kepada agen Núñez. Sang pemain pun dikabarkan terbuka dengan kemungkinan pindah ke Napoli,
asalkan kesepakatan bisa tercapai. Menariknya, mantan pemain Napoli dan timnas Uruguay, Walter Gargano, mengungkapkan bahwa dirinya sempat berbicara langsung dengan Nunes mengenai masa depannya. Saya mengatakan kepadanya, pindahlah ke Napoli. Dan ia mengatakan kepada saya, ya, saya akan segera ke Napoli. Saya tinggal menunggu penandatanganan kontrak, ungkap Gargano. Kedatangan Jeremy Frimpong ke Liverpool membawa harapan baru setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Bek asal Belanda tersebut yakin dirinya mampu mengisi peran penting yang ditinggalkan sang bintang. Ia menilai, mentalitas sebagai juara yang dimilikinya akan menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan bersama The Reds. Pemain berusia 24 tahun itu telah terbiasa dengan persaingan di level tertinggi saat bermain untuk Bayer Leverkusen, sehingga ia merasa telah cukup berpengalaman untuk menghadapi tekanan bermain di Anfield. Ini adalah tantangan besar, tetapi ini adalah Liverpool, klub besar yang meraih trofi karena suatu alasan. Bermain di sini berarti Anda harus siap menggantikan pemain yang pergi dan menunjukkan performa terbaik, ujarnya dalam wawancara dengan Sky Sports. Frimpong pun menambahkan dengan penuh keyakinan, saya selalu percaya pada kemampuan saya. Saya adalah seorang pemenang, dan itulah yang akan saya bawa ke Liverpool. Manchester City merekrut Ederson Moraes dari Benfica pada musim panas 2017. Sejak bergabung, ia langsung menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang, dan memainkan peran penting dalam keberhasilan klub meraih berbagai trofi bergengsi. Namun, kontraknya yang akan berakhir pada musim panas 2026, menimbulkan spekulasi mengenai masa depannya. Beberapa klub dari Arab Saudi dikabarkan ingin merekrutnya pada jendela transfer musim panas ini. Walaupun ketertarikan dari Timur Tengah sangat tinggi, Manchester City tidak berniat melepas Ederson. Klub tersebut justru ingin mempertahankan sang kiper dengan menawarkan kontrak baru yang lebih menguntungkan. Raksasa Liga Inggris ini telah berdiskusi dengan Ederson dan agennya, menunjukkan keseriusan mereka untuk memperpanjang kontrak dan menaikkan gajinya secara signifikan. Berdasarkan laporan, Manchester City bahkan bersiap menjadikan Ederson sebagai penjaga gawang dengan bayaran tertinggi di Premier League. Setelah menyelesaikan perekrutan di posisi gelandang dan penjaga gawang, Arsenal kini mengarahkan perhatian mereka ke lini belakang. Christian Mosquera, bek tengah muda milik Valencia, menjadi incaran berkat penampilannya yang impresif di La Liga. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Arsenal telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Mosquera. Langkah ini menjadi dasar penting sebelum melangkah ke tahap negosiasi antar klub yang kini mulai dilakukan. Sebelumnya, Valencia menolak tawaran awal Arsenal senilai 14 juta euro, karena dianggap masih jauh dari nilai yang mereka tetapkan untuk sang pemain. Meski demikian, Arsenal tidak menyerah, dan kini tengah menyiapkan penawaran baru dengan nilai yang lebih tinggi. Mereka optimistis bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Fabrizio Romano menyebut, setelah proposal senilai 14 juta euro ditolak, Arsenal bersiap mengajukan tawaran baru, dan berharap bisa menutup kesepakatan di angka lebih dari 20 juta euro. Karir Pau Victor bersama tim utama Barcelona tidak berkembang seperti yang diharapkan. Meski tampil luar biasa di tim B musim lalu, ia gagal merebut posisi inti di bawah pelatihan si Flick, dan kini mencari peluang bermain di klub lain. Pada awalnya, Barcelona menetapkan harga tinggi sebesar 20 juta euro, dengan harapan klub-klub Premier League tertarik pada pemain berusia 23 tahun tersebut. Namun, tawaran yang diharapkan tak juga datang. Akibat minimnya ketertarikan dari Inggris, Barcelona pun mengubah pendekatan mereka secara drastis. Kini, mereka bersedia melepas Pau Victor hanya dengan harga sekitar 5 juta euro. Keputusan menurunkan bandrol Pau Victor ternyata sangat efektif. Sejumlah klub La Liga langsung menunjukkan ketertarikan. Tercatat, 8 klub telah menyatakan minatnya kepada Barcelona, yakni Getafe, Sevilla, Celta Vigo, Mallorca, Valencia, Real Betis, Osasuna, serta tim promosi Real Oviedo. AS Roma resmi menjual Tammy Abraham ke Besiktas dengan nilai transfer sebesar 20 juta euro. Transfer ini menjadi langkah strategis bagi Roma untuk mematuhi regulasi Financial Fair Play sebelum batas waktu 30 Juni. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan penuh, termasuk persetujuan dari Abraham sendiri. Informasi ini juga didukung oleh media ternama seperti Sky Sport Italia dan Ekrem Conor. Sebelumnya, Abraham menjalani musim 2023-2024 sebagai pemain pinjaman di AC Milan. Meskipun tampil cukup baik dengan mencetak 10 gol dan menyumbang 7 assist, Milan memilih untuk tidak mempermanenkan statusnya. Kini, penyerang berusia 27 tahun itu akan memulai babak baru dalam karirnya di Liga Turki. Galatasaray, Zenit, dan Petersburg sempat menunjukkan minat, namun pada akhirnya Besiktas yang berhasil mendapatkan jasanya. Paris Saint-Germain meraih kemenangan besar atas Inter Miami di babak 16 besar Piala Dunia antar klub 2025. Laga ini berlangsung dengan dominasi penuh dari PSG, yang unggul dalam penguasaan bola dan intensitas serangan. João Neves mencetak 2 gol dan tampil sebagai pemain terbaik, sementara Achraf Hakimi turut menyumbang 1 gol. Tambahan 1 gol lagi tercipta lewat gol bunuh diri Thomas Aviles. Hasil ini memastikan PSG melaju ke fase selanjutnya, sedangkan Inter Miami harus tersingkir dari kompetisi. Bayern Munchen mengamankan kemenangan krusial 4-2 atas Flamengo dalam laga yang berlangsung ketat di Hard Rock Stadium, Florida.
Di bawah arahan Vincent Kompany, Bayern langsung menunjukkan permainan yang efisien sejak awal pertandingan. 2 gol dari Harry Kane membawa tim Jerman unggul lebih dulu. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Leon Goretzka dan gol bunuh diri Erik Pulgar. Di sisi lain, Flamengo sempat memberi perlawanan lewat gol Gerson dan eksekusi penalti dari Jorginho. Namun, Bayern tetap mengontrol jalannya laga hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini memastikan langkah Bayern ke babak perempat final dan memperbesar peluang mereka untuk merebut gelar juara dunia antar klub. Sebaliknya, Flamengo harus menghentikan perjalanannya di turnamen ini.